Iya sih kok. Ini kebetulan Amal Mineral itu kan basisnya juga di sini kok di NTB. Langsung bawa tepatnya. Iya, iya, betul, betul. Tapi jadi kalau kalau semisal nih, ini kan mau rencananya katanya tahun ini atau tahun depan ini mau IPO apa? Tahun Gimana ini, prospeknya menurut tahun ya, ini ya? Itu tahun gimana kira-kira? ya. Jadi kalau buat aku sih menarik. Cuman komoditas itu kebanyakan orang tidak untuk jangka panjang, ya Hmm. kan? Kebanyakan orang tidak jangka panjang. Cuman kalau kita bicara EV, nah itu lain cerita karena EV sekarang itu kan Hmm. tahapnya masih kayak Honda belum masuk. Terus jadi kayak baru ada Wuling sama apa lagi tuh? Uh, Hyundai. Hyundai, Ya, Hyundai. yang mobil, nah gitu. Dan secara infrastrukturnya penunjang juga belum banyak kan di Indonesia gitu. Jadi kalau banyak beberapa teman yang invest di komoditi ya, karena mereka ekspektasinya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya nggak masalah. Jadi itu yang kita lihat uh, waktunya ya, jangka waktunya seperti apa. Tapi kalau secara produksi, kalau kita lihat dari Medco sih, aku positif harusnya bagus ya. Gitu. Karena dia ada gas ya, ada tembaga gitu. Jadi ini yang ada emas juga gitu. Lumayan komplit sih Medco ya. Iya benar-benar. Masih bahas IPO IPOan nih kok. Jadi kan besok tuh ada tiga yang mau listing nih. Aduh. Ada Men, Awan, sama MBMA. Ya tiga itu mau listing. Kira-kira gimana menurut Kodoni? Disuruh kalau suruh pilih satu deh. Enggak, entar subjektif. Oh Tapi iya. gini lah. Kalau yang rame kan mungkin yang terbang ke awan lah ya, yang paling rame. Kalau yang MBMA kan memang kita bilang jumbo ya, IPO jumbo. Hmm. Ya mungkin kayak NCKL lah gitu. Kalau kalau dia bisa Iya. seperti NCKL itu udah bagus banget. At least nggak RB. Jadi, dan dia tetap bisa kasih 10% kan NCKL. Kalau MBMA bisa seperti itu ya bagus gitu kan. Kalau Awan sama Men ya, ini mungkin yang dapat exposure atau yang rame banget di kalangan Iya, TikTok itu Awan. iya. Cuman juga ada kekhawatiran bahwa kalau saham itu udah dibicarain di mana mana bisa juga hancur gitu ya. Jadi memang Bener sih. resikonya IPO itu di situ gitu karena chartnya aja belum kebentuk, ya nggak? Ya kan. Kalau kita pakai MA Bener. 5520 berarti nunggu 20 hari dong baru bisa kebentuk. And then kita bisa bicara gitu. Tapi kalau kalau yang murni trading ya itu tadi gitu ya. Even kayak kemarin NPKL lumayan besar kan dapatnya, tapi nggak RB juga loh. Jadi kayak nggak bisa dipatok. Tapi emang kalau secara size, secara mereka punya market cap ya besar. Gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu lah ya, nggak mungkin triliunan bisa diarahin tuh kayak susah banget. Bisa tuh mungkin itu kayak susah sekali triliunan tuh diarahin gitu. Tapi kalau yang under 100 M ya, kalau cuma 50 M itu lebih gampang sih sebenarnya gitu. Iya, iya Kecenderungannya bener-bener. untuk lebih volatile kali ya kita bilang dengan harga saham yang mungkin lebih terjangkau itu menarik untuk apa kita bilangnya IPO hunter ya. Jadi orang-orang yang emang spesialis IPO ya gitu. Iya. Oke, siap, siap. Thank you kok. Ini ada yang nanya nih kok. Esa gimana? Silakan tuh. Oke. Kasih gambarannya. ESA itu oke, inget nih komoditi. Jadi kebanyakan teman-teman kan tanya kenapa ESA kok turun terus kok gitu. Kita lihat komoditi ya, harga komoditi. Amonia itu kalau kita bandingkan di akhir Maret 31 Maret 2023 dengan harga sekarang dia udah minus 11%. Jadi harga komoditi yang sekarang paling besar minusnya itu amonia. Gitu. Jadi eh Stock mungkin bilang oh amonia harga sahamnya turun karena MBMA mau IPO. Kedua, ESA harga sahamnya turun karena apa gagal apa reponya gagal. Misalkan gitu ya. Kan kita kan dengar-dengar gitu kan. Tapi kalau aku lihatnya ya ketika harga amonia ini turun 11%, ya wajar dong kalau harga sahamnya juga turun. Kita update komoditas dulu ya sekalian. Kayak misalkan Iya. sekarang yang paling naik itu kan harga oil ya. Dia naik 9%. Lalu peringkat kedua nikel naik 3%.
gold naik 1%. Ini aku compare sama kayak bulan Maret kemarin ya. Terus yang minus paling besar itu amonia 11%. Yang minus kedua itu wood pulp. Lalu minus ketiga itu kita ada coal ya, coal Newcastle sama corn. Harga corn itu minus 4%. Yang minus 3% itu soybean, 1% CPO. Jadi kenapa kita perlu lihat harga komoditasnya? Itu tadi ada emiten-emiten yang memang mereka related ke harga-harga ini gitu. Jadi kalau kita punya data itu lebih enak gitu. Jadi misalkan teman-teman yang lebih ke komoditas sentris gitu ya, pasti dia akan melihat harga komoditas gitu untuk emiten-emiten yang related ke komoditi gitu ya. Itu sih kalau aku kayak tadi kayak contoh kayak dividen misalkan kan, kalau entah kita buka data dulu, dividen ini kan yang paling dekat itu ada Bank Niaga, NISP, Auto, JNPR, Emas, BTPS, BJPM, Prodia, MN. Nah sebenarnya dan itu kalau kita itu lebih ya kan, dua 3 minggu sebelum dia come date, supaya kita nggak masuknya mendekati hari ini, besok dia mau come date kita baru masuk ya kan, kecuali emang untuk trading ya, trading cepat gitu. Tapi akal lebih baiknya kalau kalian mau cari capital gain-nya di dividen, nah itu masuknya agak lebih lama dulu gitu, biar dia tahu gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin kayak BJTM, Mentel, Prodia udah gaungnya udah sering dibilangin orang sekarang. Bank Niaga juga ya kan, seperti itu. Jadi mesti pintar-pintar cari momen juga gitu kan ya, momennya ini lagi apa. Jadi uh, kalau bicara tadi investasi ya capital gain atau dividennya sendiri. Tadi kalau teman-teman males screening satu-satu, lihat indeks high dividend 20, and then kalian bisa lihat nih, oh yang paling tinggi dividen itu ada ITMG 32,69%. Terus wah kok setelah ITMG kambit hancur nih kok sahamnya. Nah itu ada satu resiko yang kita masih lihat, kalian itu mau ambil ITMG ini apanya, mau investasi 10 tahun atau cuma mau capital gain doang. Kalau capital gain doang harusnya di kambit udah jual dong, harusnya kan seperti itu gitu. Atau kalian lihat deh ITMG itu sampai year to date dia berapa performance-nya. Year to date dia minus 17,36%. Year to date ya, ITMG gitu. Kita kan bisa hitung, kalau saya pegang saham ini, capital gain-nya sama dividennya nutup nggak? Tapi mungkin agak rumit ya kalau gitu. Tapi ya kalau buat aku, kalau emang kalian benar-benar incar saham dividen play, nah lihat dividen yield-nya. Tapi dividen yield-nya itu di atas inflasi. Inflasi sekarang di berapa? 4,97 ya, genapinlah 5%. Iya, Berarti kalau bunga deposito berapa? Deposito BCA kayaknya cuma 3,66 lah. 3,66% itu BCA. Tapi kalau misalkan bank digital, deposito ada yang mungkin 6%, 7% ya. Tapi resiko juga dilihat. Gitu kan. Ada yang ditanggung LPS, atau ada yang enggak di bawah 2M. Jadi di atas 2M enggak. Jadi kan masih lihat, oh kayak misal contoh ya, ITMG dividendnya 32,69%. Lalu BSSR 28,84%. BSSR ini batu bara ya. Lalu ada PTBA 17,43%. Ada MPMX 13,85%. Nah, MPMX ini mau belum dividen ya? Apa udah? Kita lihat lagi deh. Terus ada apa lagi? Hexa 15,32%. BJBR 8,33%, BJTM 7,30%. Adaro itu 8,79%. Jadi itu saham-saham yang di ADX 20 itu dia high dividend 20 itu membagikan dividen di atas inflasi seperti itu. Jadi kalian masih tahu, oh kalau kalian investment ya itu jangka panjang gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau capital gain iya, dividen iya. Nah itu akan dilihat misalkan contoh kayak
Bank Niaga ya. Bank Niaga itu dia dividen yieldnya adalah 7,21%. Nah, capital gain-nya itu berapa? Year to date price Bank Niaga tuh hingga kemarin hari ini ya, itu di 10,13%. Jadi kalau kamu punya Bank Niaga, itu capital gain-nya udah naik 10%, plus dapat dividen 7,21%. Jadi kamu dapat 17% loh di Bank Niaga itu. Kayak gitu. Jadi mungkin dividennya nggak setinggi ITMG yang 32,69%, ya kan? Dividennya ITMG itu tinggi. Dividen yieldnya 37,69%, tapi year to date price dia minus 17,36%. Jadi kamu masih benar-benar pilih itu yang balance antara dividen sama harga sahamnya. Ya nggak? Jadi kalau di total ITMG itu kasih 15,33%, Bank Niaga itu dengan harga saham yang cuma 1.300, dia bisa kasih capital gain 10% plus dividen 7,21%. Dapatnya 17,34%. Saham ITMG itu hanya 32.000 men. Lu beli satu lot aja berapa keluarnya? Sedangkan Bank Niaga itu cuma 1.300, kan dapatnya 17,34%. Yaitu yieldnya dividennya 7,21% yieldnya. Lalu dari year to date price-nya plusnya 10,13%. Itu salah satu contoh ya. Teman-teman mesti mempertimbangkan banyak hal nih. Apakah investasi itu untuk dividen plus capital gain, atau cuman capital gain doang, atau cuman dividen doang. Nah, itu yang kalian bisa atur. Sebenarnya saya maunya apa gitu. Kalau kita sih bisa nyaranin ini ono, tapi belum tentu sama profilnya sama dengan kalian gitu. Nangkapnya sama gitu. Jadi kan tadi banyak yang ITMG emang benar-benar minus ya. Aku nggak punya ITMG soalnya, jadi jadi benar-benar nggak merhatiin ya. ITMG secara monthly minusnya 14,9% ya. Secara weekly ini sudah 21,10% minusnya gitu. Jadi ya aku mungkin memang kalau Bank Niaga kita lihat bahwa dia walaupun dividennya cuma 7,21%, tapi year to date price-nya 10,13%. Itu logika kita, makanya kita suka ngebalancing mana-mana yang harga ini, harga sahamnya 1.300. Buat aku itu lebih affordable dengan misalkan punya 100 juta nih. 100 juta lebih banyakkan lotnya Bank Niaga dong daripada ya ITMG. Betul nggak? Dapat lotnya lebih banyak uang 100 juta. Nah, jadi kita selalu pakai strategi yang mana nih yang menurut kita pas gitu ya. Misalkan Adaro dividend yield oke 8,79%. Tapi secara year to date price harga sahamnya minus 25%. Lu minus 14 di Adaro. Jadi minus dong. Iya. Nah, jadi nggak semata-mata cuma dividen yield doang. Kalau teman-teman mau strateginya di perpaduan atau kita bilang hybrid strategi untuk dividen itu seperti itu gitu, hybrid. Jadi teman-teman mesti lihat mana-mana saham yang dia bisa kasih kalian cuan yang maksimal gitu. Kalau kita bilang kayak komoditi kan memang harga gold turun ya dari 400 sampai ke 190-an gitu ya. Gitu. Misalkan kayak teman aku ada yang suka saham Astra. Saham Astra tuh dividennya cuma 1,41%. Tapi secara year to date, harga sahamnya udah naik 9,21%. Total 10% dapatnya Astra. 10%. Nah, jadi kayak kalian mesti bisa kombinasi hal-hal seperti itu. Atau apa ya kemarin yang lumayan. Ada nih temanku suka HMSP. Jadi aku kemarin sempat kan HMSP itu dividen yield-nya 6,33%. Tapi harga sahamnya itu naiknya 19%. Jadi 19% tambah 6% itu 25%. Kayak gitu. Dan lumayan banget. Dia cuan sih, tapi aku nggak punya MSP. Tapi dari situ aku lihat, oh iya ya, dia benar-benar kombinasi harga saham sama dia punya dividen yield. Jadi benar-benar dia cari itu dividen yield sama capital gain gitu. Nggak salah juga. Tapi ada orang yang nggak, gue maunya capital gain doang. Jadi begitu come date, langsung gue jual hari itu. Tanpa nunggu ex-date, karena ex-date kan dia akan turun biasanya. Jadi kayak, misalkan tadi aku kasih contoh apa ya, Astra kan tadi capital gain sama dividennya kecil tapi year to date price-nya atau capital gain-nya tinggi. Atau Bank Niaga
Bank Niaga dividennya 7,21% yieldnya, di atas inflasi yang 5%. Dia punya capital gain 10,13%. Nah, itu jadi kayak kita mesti bisa punya data, harus bisa atur mana yang secara price itu menarik dan secara dividen juga menarik kayak gitu.